Bang Hotman tanggapannya seperti apa? Lalu yang kedua, kan ini Bang Hotman dan tim kan mengawal kasus ini. Padahal ini kan peradilan militer gitu Bang. Apakah kemudian ada rasa apa ya was-was kalau nanti nggak adil atau ya kita sebagai pengacara sudah siap terima resiko apapun ya. Kita hanya bicara fakta dan normatif hukum ya. Kita tidak pernah takut karena kita juga tidak memfitnah orang apa yang ditakutkan ya. Kita akan tetap kawal kasus ini walaupun itu ditangani lembaga manapun ya. Yang tadi korban-korban lainnya kalau kita bantuan juga apakah? Oh justru itu saya sudah posting di Instagram saya para korban-korban agar datang juga, tapi ya ada semuanya pada takut. Ada per telepon tapi nggak mau ngomong namanya, hanya ngomong saya juga korban. Ada yang datang per telepon banyak kan, tapi katanya sih katanya ini oknum sudah melakukan hal yang banyak itulah toko-toko begitu. Kalau nggak dikasih duit, dituin gitu loh. Tapi ya pada nggak berani. Ya mungkin masih ada pelaku lain yang kita tidak mengerti. Ini sepertinya praktek ini oknum sudah lama dan terbuka. Kok nggak ada pengawasan? Sudah lama terbuka depan toko begitu bisa dijemput, digebukin, kok nggak ada pengawasan? Pasti kan dalam gaya hidup orang ini kan kelihatan dari mana duitnya. Itu yang kita yang saya selalu pertanyakan. Ya? Apa lagi? Lu nggak minta nomor handphone gue lo? Selain pembunuhan berencana, kalau yang kayak pemerasan begini juga bisa dapat masalah lagi. Bisa dijuntokan semuanya, dijuntokan, ya. Penyalahgunaan kewenangan tadi kan bukan tugas dia kan bukan kepolisian, ya. Tapi paling tepat di sini 340. Karena itu sudah jelas-jelas kalau kamu, ya kan, kalau kamu tidak bayar, aku bunuh. Kalau pembunuhan biasa itu kan berantem tunggu langsung mati, itu otomatis mati, bukan tanpa direncanakan. Atau penganiayaan digebukin mati. Tapi kalau direncanakan dan benaran dibuang ke sungai, jelas-jelas ini 340. Ya, jadi itu yang kita belum dengar sampai hari ini. Belum ada press release dari penyidik dari Dampom dan Jaya. Apakah hanya 351 ayat 2 yang diterapkan, ayat 3 ya? Ayat 3, yaitu penganiayaan menyebabkan matinya orang, hanya 7 tahun ancamannya. Sedangkan pembunuhan berencana kan bisa hukuman mati. Kira-kira begitu, ya. Ada lagi? Gimana? Ya. Itu harapan kedepannya terhadap pelaku dan mungkin korban-korban lainnya gimana dari ibu sendiri? Harapan keluarga sama ibu bahwa ini proses ini harus adil. Yang kedua, hukumannya harap sebenarnya itu hukuman mati. Tentunya kita akan mencoba advokasi untuk diterapkan sebagai hukum. Ya, seperti itu. Dan selain daripada keluarga, diharapkan ibu mengatakan sampaikan kepada kita bahwa agar tidak ada korban-korban lain yang cukup Imam Mashkur saja yang mengalami ini. Itu harapan keluarga dan ibu tidak datang kembali ketemu dengan di bawah ya, keluarga tidak tahu dan ini yang disampaikan pernah terjadi sebelumnya, namun bisa diselesai kita sampai pada kesimpulan. Ya, tapi kali ini bagaimana kepada pemerintah sementara yang dijawab mungkin kita mungkin ya karena itu ada amat dan meminta uang kepada pemerintah menembus permintaan dari si terdakwa yang sana. Orang yang sama, jadi biadabnya di mereka itu ketika meminta kepada ibu jarak waktu pun itu tidak diberikan. Padahal itu sudah bilang uang akan saya kirimkan, tapi ini kan tulisan harapan saya.
Jadi ini benar-benar dia melakukan atas tindakan sadar ya. Kalau kemudian ada gangguan psikologis dan sebagainya, saya pikir tidak mungkin. Apalagi salah satu faktornya itu pas pampres. Jadi dari dia tes TNI juga masuk pas pampres itu pasti lewati ujian psikologis itu ya ini ya yang tepat. Jadi kita minta memang hukuman sebenarnya dijatuhkan kepada pelaku. Enggak Haider kenapa juga? Terus kita dari tim DIY juga sudah mulai mengadvokasi kalau ada orang lain dan alhamdulillah beberapa nama sudah mintakan tolong. Kalaupun mereka sekarang sudah di BAP, makanya kita juga mengadvokasi untuk korban-korban yang lain atau saksi yang menguatkan. Dikarenakan kan juga dalam kronologis Imam Maskur ini ada satu orang lagi di dalam mobil ketika dia diculik dan itu dibebasin di saat Imam Maskur meninggal. Ada dua, tapi ini saya yakin bakal musuh karena kan praktek itu sudah berlaku lama dibiarkan. Ini ada yang menarik nih, ternyata korbannya bukan hanya satu ya. Iya. Silakan tim dari Aceh ngomong. Jadi ada korban satu lagi namanya Haidar. Saya Yusin Marina, pengacara Aceh. Jadi ada korban namanya Haidar. Sekarang korban yang meninggal namanya siapa? Imam Maskur. Jadi mereka duluan ditangkap Imam Maskur, terus diculik Imam Maskur terus Haidar. Terus karena Imam Maskur sudah tidak bernyawa lagi, Haidar dilepas. Haidar dilepas itu, jadi duluan Haidar yang dibebaskan. Namanya Haidar. Dan berarti terhadap Haidar ini bisa juga karena penganiayaan. Iya. Tapi apakah sudah jadi saksi? Sudah diperiksa. Tapi apa? Tapi kita nggak bisa menghubungi Haidar sekarang di mana. Itu. Haidar itu korban. Jadi saat penangkapan saat dia diambil di tokonya, itu mereka berdua. Gitu. Dan si imam menurut cerita saksi lain melakukan perlawanan di situ. Si korban itu sudah tidak bergerak. Nah disitulah si Haidar ini dilepaskan di jalan tol Oleh si pelaku. oleh si pelaku. Nah yang satunya ini dibuang ke sungai. Oke. Iya, iya. Pelaku itu orang Batak. Ada lagi? Jadi di sini saya jelaskan lagi, ibu meminta bantuan ke kita untuk mengetahui apa penyebab kematian anaknya dan kenapa yang diarah itu adalah si imam. Kan masih banyak penjual kosmetik lainnya ya, tapi kenapa kok imam yang diarah? Seperti itu. Jadi kita masih mencari penyebab kematian ini apa. Ya. Apa? Sindikannya Lamborghini, nggak tahu gua. Ya tapi apapun namanya itu, ini kan sudah terjadi penganiayaan atau pembunuhan, ya. Itu aja deh, ya. Bahwa apakah bisnis mereka itu, saya kira juga nggak terlalu, bukan yang jelas bukan narkoba, ya. Ya. Ada lagi? Udah santai kau interview ibu boleh silakan sambil kopi bebas ya, nggak usah ibu kasih dulu ibunya dong. Kasih minum dulu. Udah sarapan sih. Ya udah ya. Lu dari tadi mau nanya tapi nggak berani kan kalau. Hah? Lu lihat ibu atau lihat saya? Ini ada keberapa nih Bu? Ada keberapa ini? Umur berapa dia? Sudah berapa tahun merantau di Jakarta? Perkembangan pendidikan sudah tidak tahu ini kan Calonnya bang. Calonnya Oh ini calon almarhum. Nah ini tunangannya nih. Calon udah tunangan atau apa? Nah ini tunangan almarhum nih. Nah, kamu tinggal lihat ya. Nah ini tunangan almarhum nih, ya. Jadi mirip-mirip situ dong. Ada tunangannya Pak Sambo. tapi ya kita jelas pada alat bukti ada hubungan dari jauh. Jadi ini memang
itu